Hello Google, nyalakan penyiram tanaman. Oke, menyalakan penyiram tanaman. Oke, kita tunggu. Ya, itu mulai air keluar. Nah, ini penyiram tanaman saya. Matikan penyiram tanaman. Baik, mematikan penyiram tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini saya akan unboxing sebuah saklar pintar, yaitu merek Bardi, harga Rp63.000. Saklar ini bisa kita kendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi bawaan dia, yaitu Smart Life. Kemudian bisa juga menggunakan Google Assistant, Alexa, atau bisa dikendalikan dari HP Android maupun iOS ya. Ini kita lihat. Kemudian kemampuan anak kontaknya ini adalah 10 ampere. Jadi dia bisa langsung dibebani sampai 10 ampere. Oke, hanya ini aja boxnya. Sekarang kita coba buka kotaknya. Kita buka kotaknya, kita lihat apa aja isinya. Oh, di sini kita dapat sekrup kecil 4 biji untuk pemasangan. Kemudian sebuah buku petunjuk. Kemudian sebuah saklar pintar Bardi. Oke, ini bisa, ini kita mengendalikannya harus punya WiFi di rumah, pokoknya jaringan internet. Ini tempat input, di sini line input, kemudian di sini line outputnya. Bukannya seperti ini. Oke, itu. Nanti di sini kita masukin kabel untuk line input, kita tes ya. Sekarang kita pelajari cara settingnya. Kita lihat dulu spesifikasinya. Di sini ada model 10 ampere, NAM, warna putih, WiFi, kemudian 2,4 GHz ya WiFi-nya, voltase AC 90 sampai 250 volt, rate current sampai 10 ampere. Sistem support iOS maupun Android iOS. Oke, ini kalau kita mau maksimal mengendalikan dengan menggunakan, oh ini kalau kita mau install aplikasinya, lihat di YouTube ya, ini YouTube, channel YouTube, cara ngesetnya mungkin. Nah, cara ngesetnya ya seperti ini. Kita install dulu aplikasi Smart Life, kemudian kita registrasi akun, kemudian kebetulan saya udah punya akun ini karena saya punya Bardi Smart Life gitu. Jadi saya tinggal langsung add aja nanti. Add di sini ada, kemudian add device. Setelah add device, kita pencet tombol di sini. Nanti pencet tombol di sini. Selanjutnya dia akan otomatis. Sebenarnya ini bagusnya di dekat perangkat WiFi kita, karena kalau jauh dari perangkat WiFi biasanya sering gagal. Cuman ini akan kita coba ya. Saya akan coba. Kita koneksikan dulu kabelnya. Oke, kabelnya udah saya koneksi seperti ini. Kemudian kita tutup. Oke, ini harusnya kita connect ke apa ya, supaya kita tahu kalau ini nyala gitu. Tapi nantilah kita coba, yang penting kita coba untuk lakukan setting dulu ya. Ini harus kita colok dulu ke kabel. Oke, ini saya colok ke pompa. Jadi nanti kita coba untuk mengendalikan pompa ini dari jarak jauh. Ini saya colok dulu ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Wah, ini langsung nyala dia. Oke, nanti kita coba. Nah, ini dia lampunya berkedip, katanya dipencet selama 5 detik hingga lampu indikator breaker berkedip cepat. Oke, ini berkedip, coba kita pencet aja ya, pastiin. Oh, ini kalau jadi ini juga bisa untuk on off manual ya. Oke, ini kalau kita mau on off manual dari sini. Selain tombol ini juga sebagai tombol reset gitu. Sekarang saya coba akan setting ini ke aplikasi di HP. Oke, pertama kita nyalakan Smart Life. Kita tekan tanda plus. Ini karena kebetulan saya udah terinstall Smart Life. Kemudian pilih breaker WiFi. Kalau di buku petunjuknya tertulis pilih outlet listrik WiFi ya. Sebenarnya
yang benar adalah pilih breaker WiFi ya, gitu. Ponsel ini tidak terhubung dengan WiFi. Oke, yakinkan ponsel kita terhubung dulu dengan WiFi ya. Bentar. Oke. Saya nyalakan WiFi. Oke, saya ulangi. Saya pilih breaker WiFi. Oke, mana tadi? Oke, ini. Masukkan ya, yakinkan kita sudah terhubung ke WiFi rumah kita. Reset perangkat terlebih dahulu. Jadi kita tekan tombol on off di perangkat sampai dia ngeblink. Oke, ngeblinknya cepet gitu. Area. Oke, udah ngeblink, next. Oke kawan, sorry tidak semua terekam tadi proses pairingnya, tapi seperti tadilah diikutin, kemudian nanti dia akan selesai sendiri. Nah ini contohnya dia udah pairing ya, udah pairing. Ini juga udah saya ganti namanya, tadinya bukan lampu luar, pertama namanya itu adalah WiFi Smart Suite bla 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 gitu, terus saya ganti nama lampu luar gitu. Nah ini fitur-fitur yang ada di aplikasinya seperti ini untuk on off ya, seperti ini untuk on off. Kemudian ini untuk timer. Ini timer ini kita bisa setting schedule-nya. Jadi hari apa mau hidup jam berapa, hari apa hidupnya jam berapa, atau setiap hari schedule-nya sama bisa kita. Jadi on-nya itu jam berapa, misalnya on ya, on, confirm. Jamnya ini, jamnya misalnya jam 1.55 on, kemudian kita set lagi off-nya. Oh enggak, ini on aja, on, kemudian confirm ya, confirm, kemudian save. Nah nanti kita bisa tambahkan lagi schedule off-nya, misalnya off-nya jam berapa, hari apa gitu. Misalnya sama tiap hari, misalnya off-nya misalnya jam 2.55, jam 3.55 seperti itu. Save. Nah nanti di sini ada on-nya jam 1.55, off-nya jam 4.56 seperti itu. Itu untuk schedule-nya. Kalau kita mau nonaktifkan schedule-nya tinggal seperti ini aja. Kemudian di sini ada juga apa ya? Ini ini kalau mau new schedule, circulate. Oh ini schedule yang berulang-ulang. Start duration, end durationnya jam berapa. Nah ini sebenarnya ini aja sih enak. Kalau yang tadi sama aja sih prinsipnya seperti ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi ini di satu schedule itu kita bisa set on-nya jam berapa, off-nya jam berapa di satu schedule aja. Kalau yang tadi kan on-nya kita bikin sendiri, off-nya bikin sendiri. Kalau sini sudah bisa on off gitu karena dia circulate jadi on off seperti itu terus. Oke, kalau yang ini gimana modelnya? Oh ini random, ini untuk random. Modenya ya macam-macam mode lah. Untuk timernya ini, schedule-nya ini macam-macam. Inching enable the future will put devices in automatic state. Ya, jadi dia macam-macam modenya. Oke, di sebelah timer ini kan tadi timer untuk schedule, kemudian di sebelahnya ada namanya setting. Nah, setting ini adalah untuk statusnya. Kalau listriknya on, jadi misalnya listrik PLN-nya awal hidup kemudian mati. Nah, saat listrik PLN hidup kembali, statusnya mau apa? Apakah alat tersebut mau on atau mau di set off, atau dia remember last status. Remember last status ini maksudnya status terakhirnya apa gitu. Misalnya dia waktu listrik sebelum mati itu dia lagi on, maka dia saat listrik hidup lagi dia posisinya on gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi dia ngingetin status dia terakhirnya apa. Kalau listriknya saat dia mati posisi off, maka dia akan posisi off. Kalau saya sih milihnya remember last status. Jadi status terakhirnya apa gitu.
Jadi bisa misalnya katakanlah malam kita set untuk lampu, kemudian listrik mati malam, kemudian listriknya hidup lagi malam. Kalau kita pakai statusnya remember last status, dia akan tetap hidup, jadi bukan mati gitu. Kira-kira seperti ini pilihan kita, tergantung keinginan kita gitu. Kalau saya karena nanti dipasang karak penyiram tanaman, saya akan pakai remember last status juga, karena nggak lucu tuh listriknya dia lagi oh, kalau penyiram tanaman mungkin saya akan bikin off aja. Soalnya gini, kalau dia lagi nyiram tanaman, kemudian dia listriknya mati, terus nanti misalnya sorenya listriknya hidup, dia akan nyiram tanaman terus sampai banjir, sampai besoknya lagi baru dia akan normal lagi setelah tercapai schedule-nya. Jadi saya mungkin akan off nih. Jadi biarin kalau dia lagi nyiram tanaman, kemudian dia hidup lagi, dia akan off. Ini untuk penyiram tanaman akan saya buat remember last statusnya off. Relay statusnya saat listrik hidup lagi dia akan off. Untuk penyiram tanaman. Kemudian saya ada untuk lampu taman. Saya akan bikin saat nyala lagi dia posisinya remember last status aja. Sure. Oke, seperti itu untuk pilihan setting ya. Saya rasa itu aja. Selanjutnya yang lain-lain nanti kita lihat setelah di setting di lapangan. Itu aja yang ada di sini, nggak sebanyak kalau smart lamp ya. Kalau smart lamp bisa ngubah warna. Kali ini kan hanya switch aja, breaker on off aja. Nah, sekarang kita lihat tampilannya ya, langsung ya. Kita coba. Ini kebetulan smart home saya ini sudah terhubung ke Google Home. Jadi saya bisa kayak gini nih. Tadi kan saya kasih nama lampu luar ya, sekarang ini. Halo, Deka. Ada yang bisa saya bantu? Baiklah, menyalakan lampu luar. Nah, ini breaker tadi rencana mau saya hubungkan ke lampu luar seluruh lampu taman sebenarnya. Baik, mematikan lampu luar. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat ke tampilan visualnya seperti apa. Oke, jadi ini sudah ada dua alat yang saya set, dua breaker ya, dua smart breaker. Satunya untuk lampu luar, lampu taman. Satunya ini saya set sebagai penyiram tanaman yang ini ya. Ini penyiram tanaman, ini, dan satunya untuk lampu taman. Nah, untuk penyiram tanaman ini sudah saya hubungkan dengan pompa kecil saya. Nanti kita perlihatkan sebentar dan kita akan tes menggunakan Google Assistant bagaimana dia menyiram tanaman saya secara otomatis. Setting waktunya udah saya set juga. Sebenarnya udah saya set schedule otomatis. Schedule-nya seperti ini. Nah, jadi jam 7 dia menyala, jam 7:08 dia akan mati. Jadi dia nyiram tanaman selama 8 menit. Jadi untuk menyalakan breaker ini on off-nya itu bisa melalui aplikasi ini on off, bisa juga melalui schedule, dan bisa juga langsung di alatnya ada tombol kecil yang untuk mereset itu juga berfungsi sebagai tombol on off. Oke, sekarang kita lihat langsung ke alatnya setelah diinstal seperti apa. Oke, seperti ini instalasi saya ya. Saya colok. Kemudian ini saya hubungkan ke power supply untuk menyalakan pompa. Pompa nanti akan memompakan air ke atas, teras atas, karena kebetulan air saya treatmentnya nggak sampai ke teras atas, dan ini akan menjadi penyiraman tanaman secara otomatis. Ini dia waktunya udah saya setting, tapi nanti kita akan coba menggunakan Google Assistant. Oke, seperti ini taman saya. Bukan taman sih, sini sebenarnya tanaman saya yang di atas yang akan saya siram secara otomatis. Nanti kita coba ya. Hello Google. Selamat Hari Batik Nasional. Nyalakan penyiram tanaman. Oke, menyalakan penyiram tanaman. Oke, kita tunggu. Ya. Itu mulai air keluar. Nah, ini penyiram tanaman saya akan menyala secara otomatis. Jadi dia akan menyiram tanaman saya yang berada di atas ini.
karena dia menyalakan pompa yang di bawah tadi ya. Dia otomatis menyalakan pompa yang di bawah, kemudian menyiram tanaman saya setiap pagi dengan sesuai schedule, atau kita bisa perintahkan melalui Google Home. Sekarang saya minta matikan. Matikan penyiram tanaman. Baik, mematikan penyiram tanaman. Ya, penyiram tanamannya mati. Oke, saya rasa itu aja sharing saya untuk hari ini mengenai smart breaker dari Bardi. Jadi untuk nyalakannya ada 3 cara. Pertama, dari alatnya sendiri ada tombol on off, kemudian dari aplikasi ada tombol on off, maupun melalui schedule. Itu aja, semoga bermanfaat untuk rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.